Amin. Tadi sudah sampaikan sama Bunda Khalifah sama Ibu Neneng udah sampai mana? Apa yang didapat hari ini? Boleh apa yang didapat hari ini? Sampaikan. Boleh saya. Ini baru pada datang ya? Apa udah dari pagi Kak? Ya. Boleh kita komunikatif aja ya. Nanti baru saya bisa jelaskan apa sih pentingnya itu herbal, kenapa harus herbal. Sekarang tadi yang udah didapat terus sampai mana sih Kak? Nih. Banyak sih kalau dia mau nyimak. Tadi saya dapat Pepsodent. Dapat Ya, dapat pasta gigi. Ya, lanjut apa lagi, Kak? dapat pasta gigi karena tadi saya nggak jawab pertanyaan. Nah, terus dapat Terus apa ini lagi? juga saya dapat sabun buat cuci. Nyuci apa tuh? Cuci baju, cuci kabel. Kita cobain ini nih, kunyang sehari rumah. Dia apa tuh yang MHS. Ah. ya tadi kayak gitu. Gimana perasaannya? Tapi kopinya nggak lupa kopinya. Kakak, itu Minum kopi. ID itu dapat lebih banyak loh. Ayo. Apa? Ya tadi loh yang udah kamu download itu kan dapat ilmu HNI.id. Iya, tapi udah daftar ya? Udah daftar ya? Ah, lagi proses. Ah. Ya HNI.id itu kan kamu dapat tuh. Berarti itu kedepannya kamu bisa dapat penghasilan dari itu. Udah download. Tapi kirim ke mana ini? Ya ke Bu Nurasi aja. Ada kan nomornya di situ? Ya, sama nomor aku. Sudah daftar Bang ya pastinya ya? Udah? Tahu nggak? Bayar sekarang ke Bu Nurasi aja. Kenapa Satu, sih teman. herbal itu penting buat tubuh kita? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa herbal itu penting? Kenapa sih nggak obat medis aja gitu? Kenapa harus herbal? Makan alami kan? Iya betul, pintar jawabannya. Herbal alami. Selain alami, sebenarnya alaminya itu bukan dari tumbuh-tumbuhan aja ya maksudnya. Dalam bentuk kapsul itu udah dalam bentuk tumbuh-tumbuhan yang dibentuk dalam kapsul. Dan kapsul itu isinya ekstrak tumbuh-tumbuhan dan yang bermanfaat buat tubuh kita semua. Satu hal, kalau mau konsumsi herbal itu yang paling berteman dan besti kayak aku sama Cia itu adalah air putih hangat atau air putih yang suhu yang sama dengan temperatur temperatur ruangan deh ya, suhu ruangan. Itu jangan sampai lupa kalau misalkan kita konsumsi herbal harus banyak minum air putih. Dan kalau yang kemarin saya pernah ngisi acara itu hitungan air putih yang baik untuk tubuh kita itu 2 kali 24 jam kali 100. Ternyata itu tidak sekarang sudah di-upgrade lagi. WHO mengeluarkan itu hanya untuk diet, yang khusus diet boleh menggunakan 2 kali 24 kali 100 kali berat badan. Tapi kalau sekarang WHO mengeluarkan kalau usia anak itu minimal 30, kalau usia kita 35, kalau usia lansia bisa dikurangin, bisa naik tergantung kebutuhannya. Jadi kalau misalkan mau menghitung cara minum yang benar untuk kita yang sudah dewasa, itu caranya berat badan kita dikali 35. Coba dikalikan satu-satu. Yo, berat badannya berapa, Bu? Berat badanmu berapa? 62 dikali 35. Ah, 35. Bisa lebih, tapi 62 dikali 35. Terus 2000. Oke, berarti harus minum 2 liter 1 mililiter ya. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena tubuh kita itu berkontribusi untuk
semuanya ya, penuh dengan cairan, darah juga cairan, metabolisme cairan, sel-sel kita juga cairan kan. Jadi memang si herbal itu bestinya ya air putih. Kalau misalkan mau minum nih pagi-pagi, aku mau minum herbal nih, apa yang sebaiknya minum pagi-pagi itu? Kalau pagi-pagi itu herbal yang apa namanya tuh suplemen yang meningkatkan energi. Apa itu suplemen yang meningkatkan energi? Kayak kopi, teh, terus apalagi tuh ya, temulawak yang isinya ada pegagan itu untuk siang. Kenapa? Untuk fokus, untuk kecerdasan atau untuk aktivitas fisik. Itu yang isinya pegagan, zaitun itu bagusnya siang. Tapi kalau pagi itu yang menimbulkan energi, yang kuatlah energinya. Itu bagusnya. Kalau malam itu yang mengandung relax itu menenangkan, supaya apa? Supaya tidurnya nyenyak, supaya badan kita metabolisme kita teratur dengan baik gitu. Nah itu kalau malam yang mengandung relaksasi. Apa itu? Di situ ada nggak di produk kita yang relaksasi? Yaitu mengkudu, terus habatus sauda. Nah itu terus apa gitu? Boleh dicatat ya sayang ya. Ayo dicatat. Nah, ini boleh untuk malam nih. Kenapa? Karena ini ada relaksasi. Relaksasi untuk tidur nyenyak. Boleh, zaitun juga boleh. Kenapa harus mempertimbangkan itu sih? Enggak ngatur amat gitu. Emang harus itu teratur, itu yang biar bagus, biar sirkulasi darah kita lancar, bagus gitu. Tapi kalau pagi-pagi yang bersinergi, karena apa? Karena aktivitas pagi sampai siang itu lumayan ya pastinya, kerjanya yang pagi sampai siang. Jangan sampai terbalik ini diminum pagi. Tapi kalau misalnya kebutuhannya mengobati, ini bisa dikombin. Lebih baik kita minum konsisten setiap hari sedikit demi sedikit daripada langsung banyak terus habis itu on off berhenti. Enggak. Kalau misalkan saya mampunya cuma ini doang, nggak apa-apa ini pagi. Misalkan saya siangnya misalkan kopi, boleh kopi. Jadi semampunya aja, yang penting jangan sekaligus dikonsumsi gitu kan. Akhirnya off berhenti. Tidak. Herbal itu membutuhkan waktu di dalam tubuh, tidak sekaligus langsung menyehatkan, tidak. Tapi dia masuk dulu ke sel-sel tubuh, kemudian ke metabolisme kita, ke syaraf-syaraf kita, mau ke mata, ke telinga, ke mulut, ke semua rongga tubuh kita. Jadi tidak ada yang tiap instan. Makanya konsumsinya pun tidak boleh sekaligus instan. Setelah sehat sambung nggak konsumsi lagi, oh salah. Justru selagi sehat konsumsi yang baik-baik. Karena apa? Karena kita kan aktivitas setiap hari ya, bertemu dengan polusi udara, terus bertemu dengan virus-virus. Karena penyakit itu kan memang berasalnya dari virus, dari bakteri, sama dari pikiran. Kalau misalkan aku besok belum beli tahu tempe belanjaan, itu juga pikiran ya. Jadi bisa diimbangi dengan minum herbal. Itu insya Allah membantu untuk berenergi kita. Jadi apapun itu yang memang harus antioksidannya dinaikin. Produk apa yang mengandung antioksidan? Tapi semuanya alhamdulillah produk KNI semuanya mengandung antioksidan. Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam tubuh? Yang dibutuhkan dalam tubuh itu kayak vitamin C. Vitamin C sehari butuh berapa sih? Ada tahu nggak? Vitamin C butuh berapa? Ada yang tahu nggak? Vitamin C butuh berapa per hari dalam tubuh kita? Itu butuhnya cuma sedikit, 70 sampai 90 mg. Di dalam kandungan ini kita bisa lihat ada vitamin E. Ini rich E itu artinya vitamin E kaya, vitamin E rich itu kaya. Berarti ini vitamin E-nya tinggi. Bisa dilihat di situ habatus sauda itu ternyata mengandung vitamin E. Kalau vitamin C di dalam tubuh cukup 70 sampai 90. Kalau dalam jeruk itu cukup 1 untuk jeruk yang manis. Terus ada jeruk mandarin itu bisa 2 atau 3 4. Nah itu kalau lebih banyak lagi boleh, tapi jangan sampai melebihi kapasitas dari 100 atau 200 mg. Kenapa? Karena bisa merusak ginjal dan memberatkan kinerja ginjal. Jadi itu vitamin C. Kalau kalsium di dalam tubuh kita cuma butuh 1000
nggak mungkin pola makan kita sehat terus ya kan, sayur terus pastinya ada hilangnya kan, ada makan seblak gitu. Iya, Ceker. aku juga suka banget. Nah itu bisa dinetralisir sama produk-produk herbal apa aja deh. Yang penting nggak mesti semuanya kok, cukup salah satu aja. Yang penting konsisten. Misalnya pagi ini, siang ini lagi, atau sore ini lagi, nggak masalah. Nggak masalah, yang penting ada asupan buat tubuh kita. Kita ini diberikan tubuh yang sehat, itu adalah amanah juga ya. Ketika kita menjaganya dengan baik, insya Allah itu jadi pahala. Karena apa? Tubuh kita juga bentuk menjaganya itu kan harus dikasih gizi, harus dikasih protein. Nah tadi yang saya jelaskan, kalsium itu terdapat dari kayak susu, terus hati ayam. Susu di sini ada namanya susu yang terbaik apa itu dari EGM itu juga termasuk untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga sunnah Rasulullah ya. Ya. Di sini ada nih lemaknya itu, kalsiumnya ada tuh 8% teman-teman. 8% itu tidak sih banyak, boleh ya sehari itu 1000 sebetulnya ya. Tapi di sini kalorinya tinggi, vitamin A-nya ada juga nih, vitamin E-nya. Tapi ini tinggi banget vitamin E-nya. Makanya kalau minum ini ada 100% vitamin E. Berarti kemungkinan besar ini membuat kulit kita jadi lembab, glowing itu biasanya. Karena ininya vitamin E-nya tinggi, terus vitamin C-nya juga ada. Cuma memang kalsiumnya kurang di sini, 8. Yang tinggi kalsium itu biasanya yang coklat. Ya, ini jadi perintilannya, memperhatikan dikit-dikit ya, saya biar tahu. Nah ini juga kalsiumnya lumayan, ini lebih tinggi daripada yang putih, karbohidratnya juga ada. Sebelum lanjut lagi ke yang tadi, udah tahu kan cara menghitung minum air putih untuk tubuh dewasa. Kalau anak kecil 30 ya, 30 dikali berat badan. Misalkan anak itu cuma 20 dikali 20 berat badan dikali 30 itu jadinya 600. Berarti cukup satu botol ini yang berat badannya 20. Kalau kita harus dihitungnya dari 35 sampai 40. Misalnya 35 tadi kakak minum berarti harus 2 liter, 1. Kalau ngopi tambah lagi 500. Kenapa? Karena kopi itu mengandung diuretik. Diuretik itu pipis terus mengeluarkan urin. Gimana sih caranya biar kita tahu kalau kita kekurangan cairan? Caranya satu, dilihat air seninya atau pipisnya, dilihat ya. Warnanya. Kalau masih bening itu bagus, apalagi yang berwarna kuning jernih gitu ya, itu masih bagus, berarti masih stabil, nggak dehidrasi. Tapi kalau udah kuning pekat, agak kecoklatan atau kuning